wajah dan akhlaknya. Memang ada program yang lain yang terus dan sekarang kita luncurkan, yaitu penyelamatan pendidikan anak-anak. Purwokerto Selatan atau yang mewakili, dan yang terhormat pimpinan Pusat Studi Dakwah Komunitas Universitas Muhammadiyah Purwokerto Bayu. Gratis, obatnya gratis, dokternya gratis. Kemudian juga ada program pemberdayaan ekonomi dari aneka macam 30 sampai 50 ekor yang mereka pelihara sebagai ketahanan pangan. Tentunya ada yang digoreng bimbel nih, dilatih ternak kambing, dikasih kambingnya sebentar kemabur, kemudian dilatih tukang, dikasih alatnya hilang sampai satu banyak orang datang menabung. Ini saya kira satu nilai Ibu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binaannya Bapak Bayu PSDK di sini Pak, Ibu. Alhamdulillah saya sekarang sudah alih profesi, sekarang saya jahit dan apa saja di sini. Alhamdulillah saya sudah bisa untuk makan saya sehari-hari di kebun Pak. Karena berkat Bapak Bayu di sini saya bisa jahit, bisa ternak lele, bisa jualan, dikasih pinjaman modal sama Bapak Wakil Bupati yang dulu. Saya terima kasih Pak. Matur nuwun sangat kula dibina saya baik nuwun sangat matur nuwun Pak Bayu. Binaanipun Pak Bayu saged ngaji teng mriki alhamdulillah menawi pengajian iki saben seminggu 3 kali. Kula bisa saged niki matur nuwun sangat Pak. Matur nuwun sedaya mawon kula alhamdulillah paling sehat waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menikah ke Bu Soindah, Mbak Leni Marlina, luar biasa. Sikit sih penting penghasilan bila mereka bisa kurang sih penting gue halal. Ya. Yang saya hormati Mbak Dewi, PLT Kepala Dinkanak Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Pak Umar Karawo ya. Dari Basnas Kabupaten Banyumas, matur nuwun. Mas Bayu, sahabat saya, matur nuwun. Dengan kerja keras jenengan, sekarang teman-teman yang dulunya kampung Dayak sekarang sudah menjadi kampung Sirahayu. Alhamdulillah. Yang pertama dan utama, monggo kita sareng-sareng mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat sempat, dan terutama nikmat sehat ya. Pada situasi pandemi masih begini, sehingga kita semua bisa bertemu di gedung Pusat Studi Dakwah Komunitas ini guna mengikuti acara panen raya bersama Nyola. Mungkin semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang membahagian ini, saya mengucapkan selamat pada keluarga besar PSDK UMP beserta binaannya yang hari ini memanen lele hasil budidaya mengangkat lele. Seber tidak Mas? Bukan 50 ekor seber. 30. Rata-rata 30. Pada kawin cilik kamu nih Mon? Dari kecil. Terus terakhir berapa bulan jadi berapa? Semenit bayi ngomong ibu lah. Sama gede kan ya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Program yang bagus ya, tadi saya ngomong sama Mbak Dewi, kalau bisa ditambah jangan hanya 20 ya, ditambah. Ini sih memang di sini karena ada PSDK dan Mas Bayu ya, jadi memang bina Kampung Cirayu dulu susah sekali. Karena begitu dikasih bantuan ditinggal pergi ya sih bener kembali ke laptop. Memang harus seperti ini. Pak Bupati juga sudah mendika bahkan ya. Binaan-binaan seperti apa, bantuan-bantuan yang masalah PPAN, masalah COVID. Ormas itu kan keliling-keliling, oh ya satu ormas misalkan bisa satu desa gitu. Ini contohnya yang berhasil Kampung Cirayu. Jangan Mas Bayu pindah sekarang ini bubar. Ya. Jadi masalah ketahanan panganan sebetulnya bukan hanya lele, tapi di sini yang paling sederhana itu lele sudah berhasil. Nanti minta tambahan lagi dari jangan hanya 20. Kalau perlu 10 semua kakak semua rumah di sini dikasih. Aku ya kaget mau ember bisa belum ya. Tapi itu nanti setelah itu kan mereka kemudian ternak lagi sudah tidak minta bibit lagi. Sudah enggak? Ya, iya. Mana kumpamanya itu bantu bibit, entong gitu, bantu bibit mani orang rampung-rampung oleh bantuan itu nanti pembinaannya nggak berhasil. Dan ini ketahanan untuk meningkatkan ketahanan panganan, meningkatkan kesejahteraan kan dipancing dengan bantuan awal. Setelah itu diharapkan ya mereka akan memelihara sendiri dengan bibit sendiri. Itu aja. Pokoknya kalau kami sih fungsinya di dinas kami adalah memberikan pelayanan baik itu pembinaan maupun konsultasi. Jadi kami senang sekali karena di sini bisa merubah artinya dari kebiasaan yang dalam tanda petik itu kurang bagus, terus sekarang bisa atas binaan Pak Bayu dari PSDK ini, jadi mereka otomatis menjadi hidup lebih tenang ya Pak. Dan kami pun tidak menutup kemungkinan lah, monggo kapan kalau mau ada pelatihan baik itu perikanan maupun peternakan tuh kami siap sekali karena ini memang tugas dari kami. Ya, jadi Basnas Kabupaten Banyumas itu punya 5 program, salah satunya adalah Banyumas Sejahtera. Banyumas Sejahtera ini adalah yang membantu kepada para fukara wal masakin ini untuk kemudian membantu dalam bidang ekonomi, karena salah satu makna daripada zakat itu adalah tumbuh dan berkembang. Sehingga dengan dibantu untuk di pasar ini kemudian para mustahik itu menjadi bisa tumbuh berkembang ekonominya dan menjadi sejahtera. Dan ada Banyumas Sehat, ada Banyumas Cerdas, ada Banyumas Takwa, dan ada Banyumas Peduli. Kalau Banyumas Peduli ini untuk membantu para fukara wal masakin ini yang konsumtif sifatnya. Tapi kalau yang Banyumas Sejahtera ini adalah untuk yang bisa diberdayakan. Ini adalah salah satu daripada program Pusat Studi Dakwah Universitas Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya untuk ketahanan pangan. Kita memilih ternak lele, dan ternak lelenya itu dalam ember. Kenapa kok dalam ember? Karena mereka nggak punya lahan untuk beternak. Jadi yang paling cocok itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa untuk membantu ekonomi mereka
tapi tidak membutuhkan lahan yang besar. Jadi memang ada dua di sini, satu itu adalah ternak lele dalam ember, kemudian yang kedua itu adalah polybag. Polybag itu kan dalam plastik nih. Nah, ini sedang kita galakkan. Cuma kalau polybag itu untuk pemberdayaan ekonomi, sementara kalau ternak lele ini kita mengarah kepada ketahanan pangan. Jadi mereka itu satu, lahannya tidak ada, kalau hanya sekedar pakai ember itu kan sangat memungkinkan. Dan ini membantu mereka, sangat membantu mereka karena mereka memelihara lele dari kecil, kemudian setelah besar bisa digoreng atau dijual, kemudian hasilnya itu bisa untuk beli bibit lagi, jadi terus bergulir seperti itu, sehingga tidak selalu harus dikasih bibitnya. Harapan kita ini akan terus berkembang, bahkan kalau memungkinkan setiap kakak bisa menjalankan program ini, insya Allah akan sangat membantu perekonomian daripada mereka. Demikian saya kira yang menjadi tujuan dan maksud kenapa kok di sini ada program pemberdayaan lele dengan ember.